Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menampilkan satu hal yang sangat manusiawi, ketakutan untuk percaya. Ini bukan ketakutan akan Tuhan, melainkan ketakutan bahwa jika Tuhan sungguh masuk dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Dalam bacaan pertama kita mendengar percakapan antara Tuhan dengan Raja Ahaz. Tuhan lewat Nabi Yesaya menawarkan sesuatu yang luar biasa. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kebebasan penuh dari kedalaman laut sampai puncak langit. Tetapi Ahaz menolak. Jawaban Ahaz terdengar saleh, terdengar rendah hati. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Namun sesungguhnya itu bukan bentuk kerendahan hati. Itu adalah ketakutan. Takut bahwa Tuhan benar-benar akan campur tangan. Takut bahwa rencananya sendiri terganggu. Takut bahwa ia harus berubah. Dan disitulah ironi iman. Kadang justru mereka yang kelihatan saleh paling sulit membiarkan Tuhan bekerja. Namun Allah tidak berhenti. Ia tidak tersinggung. Ia tidak menarik diri. Ia justru memberikan tanda terbesar. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan ia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil juga diperlihatkan seorang yang sangat berbeda dari Raja Ahaz, namanya Yusuf. Ia tidak banyak bicara, ia tidak berteologi panjang, ia bergulat. Yusuf tahu Maria mengandung. Ia juga tahu anak yang dikandung itu bukan anaknya. Yusuf tahu hukum Taurat. Dan Injil berkata, Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Betapa kalimat itu sederhana namun sangat dalam. Di dunia yang suka berteriak, menuduh, membuka aib orang, Yusuf memilih diam. Ia memilih melindungi, memilih keadilan yang lembut. Yusuf tidak menutup mata. Ia juga tidak pura-pura tidak tahu. Ia juga tidak mengikuti amarah dan egonya sebagai laki-laki yang terluka. Ia memilih jalan yang paling sulit. Mencintai tanpa memiliki, melindungi tanpa dimengerti, berkorban tanpa jaminan. Dan Injil mengatakan sesuatu yang sangat manusiawi. Yusuf tidak bisa tidur. Ia gelisah. Ia mempertimbangkan segalanya. Saudara-saudari terkasih, Allah sering berbicara justru di saat seperti itu. Saat kita tidak bisa tidur. Saat hidup kita goyah. Saat rencana kita runtuh. Namun perhatikan urutannya dengan baik. Yusuf lebih dahulu mengambil keputusan yang adil, barulah malaikat datang dalam mimpi. Allah tidak mempermainkan kebebasan kita. Ia juga tidak memaksa. Ia menunggu hati yang berusaha hidup benar. Dan pesan malaikat itu sangat sederhana. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut, karena iman selalu mengalahkan ketakutan. Takut mengambil orang lain ke dalam hidup kita, takut kehilangan kebebasan, takut disalahpahami, takut bahwa hidup tidak akan sesuai rencana. Bukankah itu ketakutan kita sehari-hari? Namun justru disitulah Immanuel lahir, bukan dalam situasi yang rapi, bukan dalam hidup yang sempurna, tetapi dalam keberanian untuk percaya di tengah ketidakpastian. Ahaz menolak tanda. Yusuf tidak meminta tanda. Tetapi hidup Yusuf sendiri menjadi tanda. Lewat ketaatannya, nubuat Nabi Yesaya digenapi. Lewat keheningannya, Allah masuk ke dalam dunia. Dan lewat keberaniannya, Yesus lahir. Allah tidak datang lewat kekuasaan. Ia datang lewat orang-orang yang bersedia menyingkirkan diri, yang bersedia membiarkan hidupnya berubah. Di zaman kita yang bising, marah, mudah menghakimi,
Tuhan masih membutuhkan orang-orang seperti Yusuf, orang benar yang tidak menghakimi menurut penampilan atau penampakan luar, orang beriman yang berani bermimpi, orang kecil yang percaya bahwa Allah bekerja dalam keheningan. Menjelang Natal ini, mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan hal yang besar. Ia hanya minta kita untuk tidak takut menerima orang lain, tidak takut hidup benar, tidak takut percaya bahwa kita dicintai. Karena Natal bukan tentang Allah yang jauh, melainkan tentang Allah yang tinggal sangat dekat. Immanuel, Allah beserta kita. Semoga seperti Yusuf, kita bangun dari tidur kita, dari ketakutan kita, dan berani melakukan kehendak Allah.